Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan narasumber untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat banget nih untuk pemirsa di rumah. Kali ini spesial pastinya ya, kita selalu kehadiran SDIT Al-Kausar bersama Bu Widya selaku Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar dan juga Ustazah Nurul ya, selaku Wakasek Tahsin Tahfiz Quran SDIT Al-Kausar. Masya Allah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ustazah, Alhamdulillah baik ya. Semoga nggak bosan ya. Iya nih. Datang di Ngobrol Bareng kali ini. Iya. Masya Allah. Tapi pastinya nih pembahasan episode kali ini pastinya berbeda. Kalau kemarin-kemarin ngebahas soal SDIT Al-Kausarnya, PPDB dan lain sebagainya, kali ini kita akan membahas khusus spesial ngebahas tentang program hafalan Quran kebanggaan orang tua SDIT Al-Kausar. Program unggulan kebetulan ya Bu ya. Betul. Nah ini makanya kita langsung aja nanya-nanya kali ya, Bu Widya selaku Ketua Yayasan gitu. Program Tahsin Tahfiz. Nah itu inisiasi dari adanya program itu gimana tuh awal mulanya? Karena kan memang kita SDIT ya, sekolah Islam, dimana tidak lepas dari tahsin dan tahfiznya, hafalan dan membacanya. Nah memang dari awal kita berdiri program ini sudah ada untuk anak-anak, dan alhamdulillah sekarang semakin berkembang. Apalagi kalau anak-anak lulusan dari SDIT itu biasanya tuh masuknya kan ke pesantren ya. Nah kami harus membekali dari SD-nya ini gitu. Oke, berarti memang jadi sebuah program unggulan yang memang sudah jadi bekal di SDIT. Jadi sebelum maksudnya dibangun SDIT Al-Kausar memang sudah ada program unggulan ini? Iya. Dan Pak Dr. Ismail itu memang concern ya untuk yang program-program unggulan seperti sekarang ini Tahsin Tahfiz ini, itu adalah menjadi concern kita, unggulan buat kita, agar anak-anak lulusan dari SDIT Al-Kausar tentunya itu harus sudah bisa menghafal dan membaca Al-Quran. Iya, penting banget penting banget gitu. Meskipun tidak pergi ke pesantren atau tidak melanjutkan ke pesantren, atau mungkin dia mau ke SMP negeri gitu, ya mereka kan harus kita bekali ya, selain di rumah dan di sekolah juga harus kita bekali. Insya Allah. Gitu, ya. Jadi udah all in one. Kalau zaman dulu mungkin SD biasa harus madrasah lagi. Iya betul. Kalau ini SDIT Al-Kausar justru sudah tidak perlu. Jadi memang diajarkan khusus tahsin dan tahfiz gitu ya. Baca Quran dan juga hafalan Qurannya ditekankan. Masya Allah. Nah kita ini kehadiran Ustazah Nurul. Kalau Ibu Widya mungkin pemirsa BRTV sudah tidak asing ya kehadiran Ibu Widya, karena kita sudah banyak ngobrol SDIT Al-Kausar gitu. Ini kehadiran Ibu Nurul, Ustazah Nurul ya. Ustazah Nurul selaku Wakasek Tahsin Tahfiz. Nah mungkin banyak pemirsa BRTV yang belum tahu nih program ini tuh program apa gitu. Maksudnya sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Ya baik, terima kasih. Kebetulan program Tahsin dan Tahfiz Quran ini kan menjadi program kebanggaan bagi orang tua di rumah ya. Karena sesuai dengan backgroundnya SDIT Al-Kausar itu kan sekolah dasar ilmu terpadu gitu. Jadi basicnya itu agama gitu. Jadi pedoman orang Islam itu adalah Al-Quran. Jadi kita mengutamakan siswa-siswi SDIT Al-Kausar bagaimana mereka belajar Al-Quran mulai dari cara membaca dengan baik dan benar, kemudian tajwidnya juga benar. Nah setelah itu diharapkan siswa-siswi juga bisa dapat menghafal ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi memang concernnya lebih pembacaan Quran sama penghafalan gitu ya. Nah kalau untuk sistemnya Ustazah Nurul, maksudnya ini kan kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, semuanya memang diwajibkan untuk tahsin tahfiz ya Bu ya. Nah itu gimana sistem per tingkatannya, mungkin ada tingkatannya nggak, misalkan dari kelas 1 sampai 4 harus hafal berapa juz atau gimana sistemnya? Betul, jadi SDIT ini ada dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, di mana setiap jenjang kelas itu ada masing-masing ustazah yang mengajar sesuai dengan target hafalan masing-masing gitu. Jadi misalkan untuk kelas 1 itu kelas 1, 2, dan 3 itu fokus di juz 30. Ya, kemudian kelas atas dimulai dari kelas 4,
5 dan 6 itu fokus di juz 30. 30 dan 29. Maaf, juz 29, iya. 29, 30. Jadi kelas 1, 2, 3 udah hafal juz amma ya kalau berarti ya? Iya, harusnya betul. gitu ya, concernnya gitu Iya. ya. Waduh, ini bekal banget gitu ya, maksudnya udah juz 30 yang mungkin bisa jadi pakai untuk sholat gitu kan, Iya, untuk betul. jadi mimpin imam di masjid, anak-anak jadi Iya. udah bisa gitu ya. Udah bisa. Bahkan gak cuma hafalannya ya Bu Iya, ya? betul. Bahkan ininya juga tahsinnya Iya. juga Iya, ditekankan. betul. Sangat Mahrojul ditekankan. hurufnya itu. Luar biasa. Tapi untuk Tajwidnya. ininya Bu, apa namanya, orang-orang yang mungkin concern di bidang program unggulan si tahsin tahfiz itu ada berapa orang? Di kita ada 7 orang berikut dengan mudirnya, dan kita bekerja sama dengan Duta Quran. Jadi kami ini mencari lulusan-lulusan terbaik dari pesantren untuk mengajar di tahsin tahfiz di SDIT Al Kausar. Nah, ustazah-ustazahnya ini alhamdulillah nih sudah hafal, ada yang sampai 30 juz, bukan juz 30 tapi sudah 30 juz, ada yang 19 juz, ada yang 11 juz. Nanti kan ketika mereka mengajar kan insya Allah mereka sudah mengerti ya, jadi tidak perlu membuka Al-Quran lagi tapi sudah hafal gitu. Dan mahrojulnya juga udah bagus, tajwidnya juga sudah bagus. Nah, kami ini memang bekerja sama dengan Duta Quran agar metode yang ada di sekolah kami itu sama semua gitu. Jadi pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya sama. Misalnya tadi kelas 1 sampai kelas 3 juz 30, kemudian kelas atasnya 4, 5, 6 dia bisa sampai juz 29, 28, malah kadang-kadang sudah ada ya ustazah ya yang sudah yang hafal lebih sampai dari target, 5 juz, ya, 5 juz. mencapai 5 target. Karena itu mungkin berkat bantuan dari orang tua yang tetap mengajarkan di rumah. Ya, bukan hanya misalnya menitipkan di sekolah, tetapi di rumah juga mungkin dibantu lagi untuk hafalannya gitu. Jadi orang tua juga ikut terlibat ya pastinya Iya, untuk betul. hafalan tahsinnya gitu, Masya Allah. Tapi ini luar biasa sekali sih Iya. Bu, maksudnya sekelas SD sudah kalau mungkin zaman dulu hanya diajarkan mungkin bacanya Iya. aja, tapi mungkin sekarang sudah ditekankan Sudah ke untuk hafalan. hafalannya gitu ya, Masya Allah. Nah Bu Ustazah Nurul gitu, selaku Wakasek Tahsin Tahfiz gitu ya di SDIT Al Kausar pastinya. Apa nih Bu, apa namanya skema yang mungkin Ibu dan teman-teman Duta Quran lainnya berikan untuk misalkan menekankan anak-anak supaya apa ya, mungkin menyukai, menggemari gitu, apalagi kan mungkin terkesan mungkin mengaji kadang agak boring anak-anak gitu, aduh ngaji gitu kan, ngantuk segala macam. Nah, ada gak skema-skema khusus atau misalkan dari Ibu dan Ustazah dan teman-teman lainnya gitu? Ya. Jadi kita berusaha ya, para ustazah ini berusaha bagaimana pembelajaran itu tetap menyenangkan gitu. Jadi ustazah ini biasanya melakukan variasi pembelajaran, misalkan mereka menggunakan huruf hijaiyah ya. Jadi mereka itu misalkan kalau dari kelas bawah itu kan yang paling sering gampang bosen ya. Iya. Iya, jadi anak-anak ya. Iya betul. Jadi kami biasanya ada yang menggunakan balok huruf hijaiyah gitu. Jadi kan itu apalagi baloknya kan berwarna ya. Berwarna-warni itu anak ketika dibawakan balok huruf hijaiyah itu seneng banget gitu. Ya, jadi mereka disuruh menebak misalkan ini huruf apa gitu. Nah, mereka pasti sangat antusias untuk menjawab gitu, malah rebutan gitu, ya gitu. Jadi kemudian untuk skema pembelajaran tahfiznya juga kita juga bagaimana caranya pembelajaran tetap terasa menyenangkan gitu. Jadi biasanya mereka melakukan pembelajaran misalnya antara satu siswa dengan siswa lainnya gitu ya, berpasang-pasangan misalkan gitu, mereka saling menyimak bacaan mereka masing-masing seperti itu. Jadi saling kalau bahasanya jadi saling mengkoreksi ya. Iya, betul, Jadi saling motivasi temen aku Iya. bisa, Iya. gue nggak bisa. Iya. Jadi saling jadi nggak ngantuk karena ada interaksi, ada interaksi jadi antara nggak dua orang. diem gitu. Semuanya tuh aktif, jadi saling menyimak. Oh, kalau temennya itu hafalannya udah bagus, bacaan bagus, temennya yang menyimak juga merasa, oh
teman saya udah bisa gitu. Termotivasi untuk iya, bisa. jadi dia merasa oh saya juga harus bisa gitu. Apalagi anak-anak mungkin memang harus diberi metode lebih ya tadi ya dengan penambahan yang tadi ya Bu, permainan-permainan yang alat. yang sebenarnya itu bisa jadi membantu mereka gitu ya. Masya Allah. Nah Ibu selaku ketua yayasan, nah kenapa nih program Tahsin Tahfiz ini menjadi program unggulan SDIT Al-Kautsar? Iya, karena memang kan orang tua selain dari kognitif ya, maksudnya ilmu pengetahuan, pastinya kan ingin anak-anaknya tuh di sekolah juga mendapatkan ilmu agama yang tentunya adalah Al-Quran ini, ya baik itu membacanya maupun itu menghafalnya gitu. Makanya insya Allah kita selalu mengedepankan program Tahsin Tahfiz ini adalah program unggulan yang nanti ketika anak-anak sudah keluar mereka sudah punya bekal gitu untuk membaca, untuk menghafal gitu, insya Allah gitu. Itu sih ya. Agamanya dikokohkan dulu karena SDIT, SD Islam terpadu, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Nah itu kan otomatis orang tua memasukkan ke sekolah dasar Islam itu pasti kan ada niat, oh anakku harus bisa minimal baca Quran ketika dites, karena sekarang semuanya ada lagi misalnya kalau kita masuk PTN yang ada jalur prestasi bisa menghafal Al-Quran berapa juz. Masya Allah itu kan tidak perlu tes gitu kan, langsung masuk gitu ya. Masya Allah banget. Sudah diajarkan dari SD bahkan gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalkan udah ngelanjutin ke pesantren tingkat SMP SMA tinggal terusin hafalannya ya. Tapi ini Ustazah Nurul berarti ini dari Duta Quran juga? Iya, dari Duta Quran. Semua mudir-mudirnya gitu. Mudir dan Ustazah, asatidnya itu dari Duta Quran, kita bekerja sama. Yang tadi saya bilang, karena biar metodenya pembelajaran setiap kelas harus sama. Jangan ada misalnya kita ini beda kan nanti jadi ketika belajar anak-anak jadi bingung ini pembelajaran seperti apa. Kita juga punya buku ya yang namanya buku Yanbu'a. Itu adalah kita buku yang biasanya untuk panduan Ustazah untuk mengajarkan ke anak-anaknya dari mungkin nanti Ustazah Nurul akan menjelaskan bahwa Yanbu'a itu seperti apa sih, kita hafalin dari tajwidnya, dari apa bacanya gitu. Nah itu boleh buku Yanbu'a gitu. Itu apa isinya Ustazah? Jadi kan kalau belajar tahsin itu ada medianya berupa kitab atau jilid gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, misalnya jilid 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah kebetulan di SDIT Al-Kautsar itu kami menggunakan Yanbu'a gitu. Jadi Yanbu'a ini tingkat kesulitannya kan sebenarnya pembelajaran tahsin itu banyak variasinya jilidnya itu. Nah kebetulan kami menggunakan Yanbu'a itu. Jadi di Yanbu'a itu sudah diajarkan gharib gitu. Nah itu di situ diajarin tanda baca yang sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi lengkap semuanya di situ. Iya betul lengkap. Iya. Semua tajwid, cara bacanya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin semuanya lengkap di kitab Yanbu'a itu. Jadi semua mudir ustazahnya juga sudah bisa. Nah itu juga ada metode klasikal dan metode talaki. Nah itu apa Ustazah? Iya, jadi kami ini menggunakan metode talaki sesuai yang diajarkan Rasulullah ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu kan dengan sistem talaki ya. Nah sistem talaki di mana malaikat Jibril ini menyampaikan secara langsung, bukan berupa mushaf, tapi dengan dituntun gitu, bacaannya seperti apa gitu. Nah, perbedaannya metode talaki dengan klasikal itu karena perkembangan zaman. Di klasikal ini sebenarnya sama saja prinsipnya dengan metode talaki, hanya saja dia menggunakan media yang lebih modern seperti menggunakan slide di laptop seperti itu. Iya, itu kalau talaki murni itu kan tidak menggunakan masih tradisional seperti itu. Iya. Jadi dituntun dari dan SDIT Al-Kautsar memakai metode talaki itu. Iya. Nah, itu kenapa pakai metode itu? Supaya mungkin lebih apa? Iya, jadi ketika siswa ini menghafal dituntut sebelum siswa menghafalkan ayat itu harus siswa itu sudah benar dulu bacaan ayatnya gitu. Jadi jangan sampai siswa menghafal doang gitu ya. Iya, tapi bacaannya itu salah gitu, kayak makhrajnya belum tepat, harus dibetulkan dulu sama ustazahnya gitu.
Jadi memang mengedepankan dari segi bacaannya, Iya. bukan misalnya hafalan Iya, saja. tidak gitu. asal hafal gitu. Iya, kan kalau mungkin zaman dulu kayak misalkan baca ayat pendek gitu ya, sekedar hafal, nggak Iya. tahu nih. Iya. Ketika suruh baca, Iya, suruh baca atau apa lihat hurufnya nggak Iya, tahu. nggak tahu gitu. Justru ini metode talaki ini membantu para siswa untuk supaya benar-benar benar gitu ya baca Iya. Qur'annya gitu ya, nggak sekedar hafal tapi benar-benar bacaannya tuh tartil dan jelas gitu. Iya. Makhorijul hurufnya, pastinya tajwidnya dan lain sebagainya ya Ustazah ya. Nah, Ibu sebagai ketua yayasan, harapannya apa? Ada program unggulan ini dan pastinya dibantu sama mudir dan juga Iya. ustazah yang lainnya. Harapannya sih besar ya untuk anak-anak, apalagi mereka tuh, apalagi misalnya kalau misalnya mereka sudah mendapatkan, di akhir kan biasa ada sertifikasi Al-Quran ya, terutama untuk kelas 6 ya kan. Sertifikasi Al-Quran itu nanti mereka sudah benar-benar hafal dan bisa membaca Al-Quran gitu. Jadi jangan sampai hafal saja tapi tidak bisa membaca. Ketika dites nanti di sebuah SMP atau di sebuah pesantren, lulusan dari SDIT Al-Kausar sudah bisa membaca semua. Ada sertifikasi? Iya, ada sertifikasi kelas 6, biasa kami sertifikasi sudah benar-benar kita nggak kecolongan nih, maksudnya udah bisa baca belum gitu. Jangan sampai nanti di kan lulusan-lulusan SDIT Al-Kausar tuh harus yang sudah bisa membaca Al-Quran, hafalannya juga sudah bagus gitu. Insya Allah nanti orang tua kan ada punya rasa kebanggaan ya, apalagi nanti ada alumni yang sampai pergi ke Kairo, ke Mesir karena hafalannya juga bagus gitu. Alumni dari SDIT Iya. Al-Kausar ya. Nah itu berarti kalau misalkan di kelas 6 nanti setelah lulus tuh ada ujian untuk penghafalan. Iya. Nanti kita seluruhnya berikan semacam sertifikasi sama ustazah, sama mudir semuanya gitu. Nanti kami berikan wisuda, kayak wisuda Al-Quran gitu, Masya Allah. bahwa mahkota gitu ya, mahkota bahwa ini loh sudah hafal. Ada target. Ada ya target, misalnya sudah 28, 29 atau mereka sudah sampai 30, 29, 28 gitu. Melebihi dari ini pun nggak apa-apa gitu. Orang tuanya kan akan bangga dan akan kita sebutkan bahwa ini loh anaknya sudah hafal juz ini dan dapat sertifikat. Jadi dapat ketahuan ya, Iya, dapat mahkota, maksudnya mamahnya kita panggil nanti datang ke sekolah semacam simbolis gitu ya. Mah, ini bahwa anaknya sudah menghafal Al-Quran, dan kita berikan kan kebanggaan sebuah orang tua ya, kebanggaan iya, masa kita harus memberikan mahkota kepada ayah bunda kita. Nah, itu kan iya. Seperti itulah. Sejauh ini lulusannya paling banyak hafalannya berapa, Bu? Tahun lalu itu bisa sampai ada yang 5 juz, ada yang 6 juz. Iya. Karena tadi ya saya bilang dibantu selain dari sekolah, juga dibantu oleh orang tua gitu. Jadi di rumah tetap di murojaah lagi gitu. Ini penting kan? banget sih. Iya. Jadi pemirsa BRTV jangan ragukan lagi gitu ya. Kalau kemarin kita ngebahas program bilingual gitu, betul. secara dunianya gitu ya, supaya bisa bersaing di kancah internasional bahkan ya. Kalau sekarang kita tadi ngedengerin program tahsin tahfiz yang ini menjadi bekal di dunia dan di akhirat gitu. Jadi bunda di rumah, ayah bunda gitu ya, yang mungkin tertarik untuk nantinya memasukkan anaknya ke SDIT Al-Kausar, jadi bisa aja ya Bu ya langsung daftar, karena sekarang masih gelombang 1 nih pemirsa. Jadi langsung aja kalau pemirsa di rumah, ayah bunda di rumah yang pengen masukin anaknya ke SDIT Al-Kausar, sekarang sudah dibuka untuk tahun ajaran depan ya Bu. Jadi sekarang sudah bisa gelombang pertama. Jadi langsung aja ya kunjungin sosial medianya, nanti mungkin dicantumin ya di bawah ini, dan pastinya langsung aja bisa langsung kunjungin SDIT Al-Kausar. Di mana Bu? Boleh. Informasinya. Oke, ayah bunda di rumah bisa mengunjungi di website kami, di medsos kami, sditalkausar.com. Nah, bisa juga datang ke sekolah untuk melihat-lihat atau untuk survei fasilitas kami, sarana dan prasarana, kemudian cara pembelajaran bisa dilihat juga. Dan alamat kami ada di Jalan Komodo 1A, Perumahan Cikarang Baru, Jalan Komodo 1A. Itu bisa langsung atau bisa menghubungi Bu Widya atau Bu Istika gitu. Semuanya sudah lengkap dan kami sudah buka gelombang 1 dari September sampai Desember.
jadi jangan ketinggalan. Masih banyak slotnya. Jadi ayah bunda langsung aja daftarin ya. Tadi informasinya udah disampaikan sama Bu Widya. Terima kasih Bu Widya, Ustazah Nurul, dan mungkin di segmen selanjutnya kita akan ngobrol sama ustazah-ustazah yang mungkin lebih ke praktiknya nih, seperti apa metode tahsin dan tahfiz ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.